Lalu yang ketiga, 4, 5 itu tentang karbohidrat. Di karbohidrat ini 3 kali ya pertemuannya. Baik, saya kira itu mengenai yang lain-lain ya itu saya kira penanggung jawab mata kuliah ya. Jadi saya akan masuk ke pokok bahasan saja pada pagi hari ini kita akan membahas tentang enzim ya. Oke, saudara sekalian, saya akan share screen ya tentang enzim. Kelihatannya sudah ada ngopi ya ini ya. Sudah ada rekaman ya, sudah direkam. Oke. Baik, saudara sekalian sudah dilihat, sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi hari ini kita membahas tentang enzim ya. Jadi enzim ini merupakan salah satu senyawa kimia ya yang ada di dalam tubuh makhluk hidup untuk melakukan berbagai kegiatan reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita. Ya. Nah, perannya sangat penting sekali untuk terjadinya peristiwa-peristiwa kimia di dalam tubuh kita. Ya. Jadi kalau enzim ini tidak bekerja, maka ya peristiwa kimia itu bisa jadi tidak terjadi ya, bisa menyebabkan reaksi itu tidak terjadi. Apa itu enzim ya? Enzim ini berasal dari istilah Yunani ya, diambil dari istilah Yunani yang artinya adalah di dalam sel. Jadi enzim itu artinya di dalam sel. Ya, nah di dalam sel itu muncul itu awalnya adalah ketika ada perlombaan ya, ada perlombaan untuk membuat minuman beralkohol ya, minuman beralkohol. Kemudian dari situ muncul pertanyaan-pertanyaan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan ya, terjadinya perubahan pada cairan atau jus anggur ya, karena waktu itu yang dikenal adalah anggur ya. Jadi anggur itu di dalam dibuat cairan begitu ya, dibuat jus lalu disimpan di suatu tempat dan ternyata menggelegak ya, menggelegak atau berbuih. Nah, berbuih itu merubah juga cita rasanya. Ya, merubah cita rasanya dan cita rasanya itu mereka sukai ya, mereka sukai dan kemudian dijadikan sebagai salah satu minuman ya, dijadikan sebagai salah satu minuman. Nah, lalu mereka bertanya-tanya, kenapa kok bisa terjadinya perubahan? Pasti ada sesuatu yang merubah gitu. Nah, yang merubah itu apa? Nah, itulah yang kemudian lambat laun akan bertemu dengan istilah enzim ini. Nah, enzim ini kalau berdasarkan apa namanya istilah ya dari para ahli kimia, enzim itu diartikan adalah sebagai
makromolekul yang bekerja sebagai katalis ya, secara spesifik terhadap suatu substrat tertentu menghasilkan bentuk lain yang spesifik pula. Jadi ini adalah istilah atau definisi enzim ya, definisi enzim. Makromolekul yang bekerja sebagai katalis ya, tetapi tidak sebarang katalis. Ya, dia bekerja sebagai katalis tapi secara spesifik. Nah, dari penjelasan ini atau dari definisi ini ya ada 3 kata kunci ya, ada 3 kata kunci yang itu kemudian dipelajari oleh para ahli kimia ya, dari 3 kata kunci. Pelajaran tentang enzim itu yang saya pernah alami, saya pernah mengambil mata kuliah tentang enzim ini. Ya, jadi kalau di teknologi pangan ya, enzim ini menjadi suatu mata kuliah, tetapi di level S2 dan S3, ya, tidak di level 1. Ya, jadi di level S2 itu enzim itu menjadi satu mata kuliah. Bahkan ada 2 ya, 2 mata kuliah, yaitu yang pertama enzimologi dan yang semester berikutnya itu enzimologi lanjut. Ya. Jadi ada dua semester itu ya mata kuliah dari enzim ini. Tetapi di kuliah kita ya, apalagi di gizi ini kita hanya 1 kali tatap muka saja ya, 1 kali tatap muka. Nah, tapi dari 1 kali tatap muka itu kita akan membahas mengenai enzim. Nah, pertanyaannya adalah lalu kalau kuliah itu sampai 2 semester ya, 2 semester itu kalau kita total SKS-nya adalah 4 SKS ya. 4 SKS itu sama dengan pertemuan di dalam kelas itu pertemuan 100 menit itu ya kira-kira kali berapa itu ya, 16 kali 2, jadi 32 kali tatap muka ya. Tapi 2 kali pertemuannya atau 4 kali pertemuannya itu ujian UTS dan ujian akhir semester. Jadi saudara sekalian, mereka atau kami ya, saya mengikuti kuliah itu yang dibahas ya itu tadi mengenai makromolekul, katalis, dan spesifik. Ya, jadi yang dibahas 3 ini, dari 3 inilah berkembang. Dan kemudian penelitian-penelitian itu dilakukan ya mengenai enzim. Banyak sekali penelitian-penelitian tentang enzim ini telah dilakukan oleh para ahli kimia, biokimia maupun ahli pangan, bahkan ahli gizi pun ada juga yang meneliti tentang enzim ya. Jadi berbagai ahli meneliti tentang enzim ini. Nah, kalau kita lihat apa yang diteliti oleh mereka, ya tidak jauh dari 3 kata ini, ya, makromolekul, katalis, dan spesifik. Ya, jadi 3 hal ini. Jadi betapa luasnya sebenarnya kalau kita mau membahas tentang enzim ini ya. Baik, saya kira itu saya antarkan ya. Nah, enzim itu sekarang itu diproduksi ya, diambil dari mikroba, tanaman, dan hewan. Mengapa diproduksi? Karena memang enzim ini ternyata bisa digunakan untuk berbagai proses di industri ya. Terus kalau berkaitan dengan pangan ya
di industri pangan ya. Industri pangan itu banyak menggunakan enzim untuk berbagai proses. Ya, misalnya contohnya adalah proses pembuatan high fructose syrup ya, sirup tinggi fruktosa itu menggunakan enzim ya, proses pembuatannya. Kemudian pembuatan keju, pembuatan ya terutama keju ya, dan pembuatan komponen-komponen lain itu banyak membutuhkan enzim ya. Pembuatan MSG juga, vetsin itu juga membutuhkan enzim. Jadi enzim ini sekarang ini digunakan sangat besar ya di industri pangan. Ya, sumbernya tentu hanya 3 ini, mikroba, tanaman, dan hewan. Pertanyaan yang menarik adalah kenapa tidak dari manusia? Ya. Padahal manusia juga makhluk hidup juga ya. Jadi enzim ini biokatalis. Ya, katalis yang bisa diambil dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ya mikroba, tanaman, hewan, dan manusia juga gitu kan ya. Nah, hanya manusia tidak digunakan ya. Apalagi di industri manusia tidak digunakan. Padahal untuk mengambil enzim dari manusia itu ada yang paling mudah ya, yaitu cairan ludah kita ya, air liur kita itu mengandung enzim yang dinamakan enzim amilase ya. Sebenarnya mudah, kita ambil dari air liur itu, kemudian kita purifikasi ya, kita isolasi dari air liur itu, kita akan mendapatkan enzim amilase. Tetapi ini menjadi tidak lumrah ya, karena manusia tidak boleh sebagai bahan baku dalam suatu industri, apalagi industri pangan ya. Kalau di dalam Islam, industri pangan itu tidak boleh berbahan dari manusia ya, jatuhnya bisa haram itu. Jadi begitu kira-kira saudara sekalian ya mengenai pengantar kita tentang enzim. Nah, tadi kita katakan bahwa enzim itu ada 3 aspek yang perlu kita pahami. Ya, aspek yang pertama adalah enzim itu molekulnya berupa protein. Ya. Maka di sini dikatakan enzim aglobular protein. Ya. Enzim itu adalah protein globular. Nah, itu harus dipelajari. Kenapa protein globular ya? Nah, bentuknya itu berlipat-lipat ya, membentuk suatu konformasi tertentu yang memiliki active site. Nah, di sini active site-nya. Ya, kalau kita ini adalah globular, bentuknya seperti ini ya. Ini contohnya adalah enzim katalase. Ya, ini dicontohkan, ini kira-kira bentuknya enzim katalase itu seperti ini. Nah, di sini ada namanya active site, sisi aktif. Apa itu sisi aktif ya? Sisi aktif itu bagian yang nanti berinteraksi dengan substrat. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini substratnya apa? Substratnya adalah hidrogen peroksida atau H2O2. Jadi katalase ini dapat menghidrolisis H2O2 menjadi H2O plus O2. Ya, ini berada di dalam tubuh kita ya. Di dalam tubuh kita itu ada katalase ini. Nah, untuk itu kemudian H2O2 kalau kita ambil dari gambar ini gambar enzim ya, digambarkan secara skematik itu seperti ini. Nah, di sini ada sisi aktif, tempat di mana terjadinya interaksi antara substrat dengan sisi aktif. Ya, jadi seperti ini. Nah, nanti dari peristiwa interaksi ini akan terurai ya menjadi H2O plus O2. Ya, ini contoh dari kerja enzim. Nah, di sini dikatakan the nature and arrangement of
amino acid in the active site make it specific for only one type of substrate. Jadi bentuk alamiahnya ya dan arrangementnya ini dari asam amino ya membentuk active site yang spesifik untuk satu tipe substrat ya. Maka tadi kan ada istilah spesifik ya, bekerja sebagai katalis ya yang memiliki substrat spesifik dan menghasilkan produk yang spesifik pula. Jadi di sini ada kata istilah spesifik ya. Ini. Baik. Jadi enzim adalah protein. Di mana protein adalah suatu polipeptida ya. Protein itu merupakan polipeptida yaitu yang tersusun oleh polimer asam amino ya, yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Jadi enzim itu protein dan protein itu tersusun oleh asam amino ya. Asam amino satu dan yang lain itu berinteraksi berikatan satu sama lain melalui suatu ikatan yang dinamakan ikatan peptida. Nah, bentuk alamiahnya itu berlipat-lipat ya, atau dinamakan folded dalam struktur yang kompak. Nah, kalau kita gambarkan tadi ya, seperti ini kan ini sebenarnya sangat kompleks sekali ya. Ini gambaran kasarnya ya, kira-kira seperti ini. Ini berlipat-lipat ya, folded begitu ya, membentuk suatu struktur yang kompak. Nah, ini. Nah, apa yang dinamakan dengan ikatan peptida? Ini kita lihat di sini, ini ada dua asam amino, ya, dua asam amino, kemudian dua asam amino itu melakukan ikatan. Nah, ikatannya seperti ini misalnya, kita contohkan seperti ini. Nah, ikatan itu terjadi antara gugus karboksilat pada satu asam amino dengan gugus amina pada asam amino yang lain. Nah, kita lihat di sini melepaskan H2O ya, sehingga terbentuklah ikatan antara C dan N ya, C dan N di sini. Maka yang seperti ini kita namakan sebagai ikatan peptida ya, ikatan peptida. Nah, asam amino yang terbentuk pada enzim itu jumlahnya berlipat-lipat, bisa sampai lebih dari 100 molekul asam amino, bahkan ada yang lebih dari 300 asam amino ya, yang masing-masing melakukan ikatan peptida seperti ini. Oke. Nah, sekian banyak asam amino yang terbentuk dalam suatu struktur protein, maka para ahli itu mengenal ada 4 istilah struktur dari protein. Struktur pertama dinamakan struktur primer, yaitu urutan asam amino pada rantai polipeptida. Jadi ikatan tadi, ikatan peptida tadi ya, ikatan antara satu asam amino dengan asam amino yang lain melalui gugus karboksilat dan gugus amina itu, nah itu kita namakan struktur primer ya. Namun demikian, bagian struktur lain pada asam amino itu yang kita namakan gugus R ya, gugus R itu ternyata bisa berinteraksi dari satu asam amino dengan asam amino yang lain, sehingga bentuknya protein itu tidak lurus ya, tetapi ada interaksi antara gugus R satu asam amino dengan asam amino yang lain. Nah, membentuklah sebuah ikatan, sebuah struktur ya, sehingga strukturnya tidak hanya struktur primer yang terbentuk dari gugus karboksilat dan gugus amino tadi, tetapi ada yang namanya struktur sekunder. Ya. Sehingga bentuknya tidak seperti kereta ya yang lurus gitu.
Nah, dari struktur sekunder itu kita mengenal ada istilah betasid dan alpha helix. Ini akibat daripada struktur yang terbentuk dari ikatan antara gugus R asam amino dengan gugus R asam amino yang lain. Nah, betasid itu nanti bentuknya seperti keratin, ya, sedangkan alpha helix itu yang globular. Berikutnya adalah struktur tersier. Nah, pembentukan dari satu asam amino dengan asam amino yang lain yang melibatkan ikatan peptida dan ikatan gugus R tadi ternyata membentuk suatu struktur yang bukan datar, bukan planar begitu, tetapi membentuk struktur yang mengandung isi, ya. Ya, jadi tidak hanya panjang kali lebar, tapi panjang lebar kali tinggi, ya, sehingga tersusunlah struktur 3 dimensi. Nah, yang demikian ini dinamakan struktur tersier. Nah, saudara sekalian, ternyata bahwa struktur yang dibentuk dalam protein itu tidak hanya satu rantai saja, tapi bisa lebih dari satu rantai. Akan tetapi meskipun lebih dari satu rantai, antara rantai satu dengan rantai lain itu terjadi interaksi. Ya, terjadi interaksi. Maka terbentuklah struktur kuaterner. Ya, di mana struktur protein mempunyai 2 atau lebih unit, ya, yang dihubungkan dengan ikatan selain ikatan kovalen. Nah, ini kira-kira struktur yang terbentuk di dalam protein. Nah, saudara sekalian, tadi kita katakan bahwa ada gugus R, ya, yang berinteraksi satu sama lain sehingga ikatan struktur molekulnya tidak lurus begitu, ya, tetapi membentuk suatu struktur 3 dimensi, bahkan ada lebih dari satu polipeptida, ya, atau rantai molekul protein tersebut. Nah, gugus R itu apa, ya? Nah, gugus R inilah yang menentukan jenis dari asam amino, ya. Jadi di alam ini, ya, di alam yang ditemukan itu ada 20 asam amino. Ya, ada 20 asam amino. Nah, jenis-jenis asam amino yang 20 ini ditentukan oleh gugus R. Nah, apa aja itu? Maka kita lihat di sini, ternyata gugus R itu memiliki sifat-sifat seperti ada yang polar bermuatan put, ada yang acid R group dan basic R group. Jadi ada asam, ada yang basa. Nah, yang asam adalah asam aspartat, asam glutamat, sedangkan yang basa adalah ada histidin, lisin, dan arginin. Lalu ada yang polar tetapi tidak bermuatan, ya. Contohnya di sini ada glisin, glutamin, trionin, tirosin, asparagin, serin, dan cistein. Sedangkan yang non polar ada yang aromatik, ya, seperti fenilalanin dan triptofan, dan simple aliphatik seperti alanin, leucin, isoleucin, dan valin. Lalu bentuk yang lain yaitu metionin dan prolin. Jadi ini saudara sekalian, asam amino yang ada di alam, ya. Kalau kita total berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, jadi ada 20 asam amino di alam ini yang membentuk struktur molekul protein yang panjangnya bisa mencapai lebih dari 300 asam amino, ya. Oke. Nah, saya kira itu yang bisa kita bahas, ya,
yang berkaitan dengan struktur enzim yang tersusun oleh asam amino atau yang terdiri yang bentuknya adalah masuk kategori molekul protein ya. Nah, yang lain-lain silahkan Anda cari sendiri ya untuk memperdalam mengenai struktur enzim ini. Baik, saudara sekalian, berikutnya adalah kita melihat grafik ini. Ya, ini grafiknya sederhana. Coba siapa yang bisa memahami, ya, menjelaskan tentang grafik ini. Siapa yang bersedia untuk menjelaskan apa maksud daripada grafik ini? Silakan. Ya, siapa yang mau jadi voluntary untuk menjelaskan gambar ini? Silakan. Izin mencoba, Bapak. Ya, silakan. Bentar ya. Enzim itu kan fungsinya sebagai katalisator ya, Pak, yang mempercepat proses reaksi. Jadi karena dia berfungsi sebagai Bapak. Ya, terus silakan terus. Jadi saat suatu reaksi kimia dibantu oleh enzim itu, maka reaksinya akan lebih cepat daripada tidak menggunakan enzim gitu, Pak. Karena fungsi enzim tadi sebagai katalisator itu membantu mempercepat reaksi. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Ya, saya kan mirip seperti itu ya. Maknanya adalah bahwa reaksi akan berjalan lebih cepat kalau ada enzim ya. Nah, ini dicontohkan dari gambar ini ya. Nah, di mana reaksi A menjadi B, di mana A substrat dan B produk. Ya, kalau pakai enzim ini ya, garisnya merah ya. Dalam waktu berapa detik atau menit, ya ini hasilnya sudah signifikan. Tetapi kalau menggunakan enzim, tidak menggunakan enzim, ya, hasilnya adalah sangat minimalis sekali. Nah, ini adalah konsep tentang bahwa enzim itu punya peran untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi kimia. Ya. Nah, saya coba beri sedikit contoh ya. Kalau kita punya gula setengah gram ya, kita masukkan dalam air 100 ml. Kira-kira apa yang terjadi terhadap gula tersebut? Apa yang terjadi terhadap gula tersebut? Halo? Halo? Nggak ada yang bisa jawab? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Kalau kita punya gula pasir ya setengah gram, kemudian kita masukkan dalam air jernih itu ya, air putih 100 ml. Apa yang terjadi pada gula tersebut? Ya, halo? Ada yang bisa bantu jawab? Mengendap, Pak. Mengendap. Ada mengatakan mengendap. Ada lagi yang lain? Larut, Pak. Larut. Ya, ada yang mengendap, ada yang larut. Mengendap, tapi ada yang sedikit terlarut, tapi tidak semuanya. Oh gitu. Sebagian larut, sebagian mengendap ya. Kira-kira nanti akan larut semua enggak?
Mbak? Kalau diaduk iya, Pak. Enggak, saya kan saya tidak menceritakan ada pengadukan ya. Mungkin enggak, Pak. Belum pernah saya coba, Pak. Dicoba ya di rumah ya. Ya, saya memperkirakan gula itu akan larut ya. Akan larut. Mungkin butuh waktu ya. Hanya waktunya nggak terlalu lama lah ya. Mungkin berapa menit, itu 5 menit, 10 menit itu akan larut itu gula tersebut. Nah, sekarang kalau saya punya gula 100 gram, ya, saya punya gula 100 gram, saya masukkan dalam air 100 mili. Kira-kira apa yang terjadi? Halo, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Halo? Gulanya larut. Gulanya larut. Dicoba ya Mbak ya. Di rumah coba kamu air 100 mili, kasih gula 100 gram. Apa yang terjadi terhadap gula tersebut? Airnya habis. Mengendap, Pak. Hah? Mengendap. Mengendap, Pak. Sebagian besar mengendap ya. Iya enggak? Betul enggak? Betul enggak sebagian besar mengendap? Ya. Betul, Pak. Ya. Jadi saudara sekalian bahwa gula itu saya perkirakan akan tidak akan larut semua ya. Kalau yang gula setengah gram tadi akan larut semua ya, meskipun butuh waktu ya. Tapi kalau yang gula 100 gram tadi dalam air 100 mili, sampai kapanpun tidak akan larut semua. Betul nggak? Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya larut semua? Direbus, Pak. Ya, dipanaskan sama diaduk ya. Sekarang berarti pengadukan dan pemanasan itu dapat melarutkan dengan cepat. Ya, pernah nggak bikin sirup? Pernah nggak bikin sirup? Pernah, Pak. Pernah. Cara bikin sirup kan begitu kan? Cara bikin sirup itu kita punya air 1 liter dan punya gula 1 kilo begitu ya. Kemudian direbus ya. Maka gula itu akan larut. Ya. Kira-kira dalam waktu berapa menit? Cepat enggak? Cepat, Pak. Cepat, Pak. Cepat ya. Dengan pemanasan. Jadi pemanasan dan pengadukan itu menyebabkan kelarutan itu berjalan lebih cepat. Ya. Berarti ada apa di sana ya? Ada apa dengan pemanasan dan larutan? Jadi sementara di dalam tubuh kita, reaksi kimia di dalam tubuh kita itu kan terjadi tidak dalam kondisi panas. Ya, hangat sedikit lah ya, karena suhunya kan sekitar 37 derajat Celcius. Ya enggak? Sekitar itu, tidak sampai lebih dari 37, malah kalau lebih dari 37 akan menjadi masalah bagi kesehatan. Tapi kalau kurang daripada 37, misalnya kurang dari 35, ini akan proses kimiawinya berjalan dengan lambat. Ya, akan menjadi masalah juga. Maka skenario tubuh manusia itu kan 37. Jadi enzim bekerja pada suhu sekitar itu 37 derajat Celcius. Nah, padahal tadi kalau kita lihat proses pelarutan gula tadi itu berjalan dengan cepat kalau suhunya semakin tinggi, ya kan? Ya, kayak teori Arrhenius. Ada yang tahu teori Arrhenius?
Tahu nggak teori Arrhenius? Tidak, Pak. Tahu ya, Pak, di ilmu kimia nggak diajarkan apa? Di ilmu kimia dulu waktu SMA, saya kira diajarkan ya teori Arrhenius itu. Teori Arrhenius itu mengatakan bahwa reaksi akan berjalan 2 kali lipat kalau suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Atau dengan kata lain, setiap kenaikan 10 derajat Celcius, reaksi akan berjalan 2 kalinya. Ya. Nah, pada kasus reaksi kimia di dalam tubuh kita nggak memungkinkan itu terjadi ya, karena suhu kita di skenario adalah 37. Lebih dari itu kita menderita kesakitan ya. Nah, maka enzim ini adalah sebagai skenario untuk mempercepat reaksi karena dia tidak membutuhkan suhu yang terlalu tinggi. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, oke. Ini saya punya grafik lain lagi. Silahkan, siapa yang mau membantu menjelaskan maksud daripada gambar ini? Silahkan. Siapa yang bisa menjelaskan gambar tersebut? Siapa? Dari 150 yang hadir berapa orang ini? Silahkan yang mau menjelaskan. Halo. Siapa yang bisa menjelaskan? Nggak tahu Pak, baru pertama lihat soalnya. Oh, ini kalau kita sudah pernah belajar tentang grafik, itu tidak perlu harus melihat dulu ya. Dari lihat sini aja langsung dia bisa menjelaskan. Ya, karena kan Anda sudah belajar tentang grafik toh waktu SMA atau mungkin di sini ya. Matematika itu kan diajarkan bagaimana membuat grafik. Iya enggak? Ya, harus bisa kamu menjelaskan ini. Guys, ada yang bisa menjelaskan tentang grafik ini? Halo. Tidak bisa langsung tanggap ini. Ya. Baik, saudara sekalian. Jadi ini grafik terjadinya perubahan zat A menjadi produk B ya. Ini substrat reaktan A menjadi produk B. Nah, kalau tanpa katalis ya, maka dia akan membutuhkan energi yang lebih besar. Ya, puncak di sini untuk menjadi B. Berapa energi yang dibutuhkan? Yaitu delta G angkat ini, ankatalis ya, sebesar ini ya, sebesar ini. Tetapi kalau dia ada katalis, maka dia akan membutuhkan energi yang lebih rendah, ya, hanya segini. Ya, ibaratnya puncaknya itu sudah dipotong ya, sehingga delta G katalis itu lebih kecil daripada delta G ankatalis. Jadi energi yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi perubahan A menjadi B dengan adanya katalis itu lebih rendah dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk merubah A menjadi B tanpa katalis. Ya, jadi di sini begitu. Kebayang nggak kira-kira?
Ya. Nah, saya gambarkan begini. Anda pernah lihat ini enggak? Suatu gedung yang lantainya itu sampai 50 lantai. Pernah enggak? Pernah lihat? Belum pernah. Pernah ke ini ke Jakarta namanya Monas. Monas itu tingginya berapa itu? Di atas 100 kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu sih, lupa saya. Itu tingginya berapa itu. Nah, kira-kira kalau Anda disuruh naik ke lantai yang ke-50 atau gedung dengan lantai 50 tanpa melalui lift ya, menggunakan tangga manual ya. Kira-kira berapa lama kita sampai kepada ketinggian 50 lantai menurut Anda? Kira-kira berapa lama? 1 jam mungkin, Pak. 1 jam. Luar biasa 1 jam. Karena lantai 10 itu kamu minta istirahat makan dulu itu. Nggak kuat ya, lantai 10 istirahat dulu. Jangan-jangan lantai 15 itu Anda nginep dulu itu. Enggak? Ya. Jadi lama ya, intinya lama sekali. Tapi kalau kita pakai lift, itu kalau di tengah jalan tidak ada yang ngecet ya, nggak ada yang masuk atau yang keluar, itu kira-kira nggak sampai 5 menitan lah ya, 5 sampai 10 menit ya, bisa nyampe ke lantai 50 ya. Jadi cepat sekali. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Karena dibantu ya sama lift tadi kalau pakai lift. Ya. Kalau pakai manual ya butuh waktu yang sangat lama. Jadi kira-kira disitulah masalahnya ya, penggunaan enzim untuk mempercepat reaksi kimia. Nah, saudara sekalian, ada 5 faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Antara lain adalah suhu, pH, konsentrasi substrat dan enzim, inhibitor, adanya kofaktor atau koenzim. Ya, jadi ada 5 hal ini yang mempengaruhi kerja daripada enzim. Oke, kita lihat. Berkaitan dengan suhu. Tadi saya sudah menceritakan tentang teori Arrhenius ya, tentang kecepatan reaksi dengan naiknya suhu. Nah, ini digambarkan bahwa naiknya suhu memang akan menaikkan kerja enzim. Ya, akan tetapi pada suatu titik tertentu dia akan mengalami penurunan, ya, bahkan menjadi tidak punya kecepatan reaksi. Ya. Jadi di sini teori Arrhenius kelihatannya tidak sesuai dengan reaksi aktivitas enzimatis. Ya, bahkan suhu 37 itu dianggap paling tinggi. Ya, cara kerja enzim pada suhu 37 itu paling tinggi. Ya, lebih dari itu akan menurun, bahkan sampai hilang sama sekali. Ya, kenapa? Karena dia adalah protein. Ya, kerjanya protein itu kalau suhu di atas 60 sampai bahkan di atas 70, misalnya 72, protein itu akan mengalami denaturasi, ya, sehingga tidak punya aktivitas yang sifatnya enzim tadi. Mempercepat reaksi kimia itu tidak terjadi pada suhu di atas 60. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa tubuh kita itu di skenario dengan kecepatan kerja enzim secara maksimum. Ya, itu.
Jadi oleh karena itu suhu itu sangat penting sekali. Maka kalau kita bekerja di laboratorium untuk mereaksikan enzim, maka suhu itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Ya, jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas. Ya, yang cocok ya 37 derajat Celcius tadi. Oke. Berikutnya adalah pH, ya, keasaman. Keasaman kita menunjukkan di sini bahwa semakin naik pH-nya, semakin tinggi kecepatan enzim bekerja. Tetapi pada pH lebih dari itu semakin menurun. Ya, semakin menurun. Jadi ada titik-titik tertentu yang memiliki karakter enzim bekerja secara maksimum, yaitu sekitar 7. Ya, jadi suhu pH netral ya sekitar 7 itu enzim bekerja secara maksimum. Ya mungkin kita gambarkan dalam bentuk range itu 6,8 sampai 7,2 lah di sini ya. Ini bekerja secara maksimum. Oke. Kemudian berikutnya adalah konsentrasi substrat, jumlah substrat. Jumlah substrat akan menaikkan kecepatan reaksi enzim. Tetapi pada suatu titik tertentu, pada konsentrasi tertentu, tidak akan menaikkan. Ya, tidak akan menaikkan, tetapi malah datar. Ya, malah datar. Ya, ini adalah batas maksimum jumlah substrat yang bisa ditambahkan agar enzim itu bekerja secara maksimum. Ya. Jadi Vmax-nya itu di sini, tidak bisa naik lagi. Kalau substratnya rendah, maka dia bisa rendah kecepatannya, bahkan bisa setengahnya ya. Kalau konsentrasinya rendah sekali. Berikutnya adalah adanya kompetitor. Ya, adanya kompetitor. Harusnya enzim bekerja secara normal adalah tanpa kompetitor seperti ini, yang warna hitam ya, garis warna hitam, kecepatannya tinggi. Tetapi keadaannya kompetitor, adanya penghambat, dia bisa lebih rendah, atau bahkan bisa lebih rendah sekali seperti ini, karena ada kompetitif inhibitor, ada non-kompetitif inhibitor. Ya, yang non-kompetitif inhibitor ini sangat rendah sekali. Ya, kerja dari enzim. Oke, ini satu faktor yang perlu kita pahami mengenai reaksi dari enzim. Nah, berikutnya adanya kofaktor dari unsur anorganik ya, seperti kita lihat di tabel ini, tabel 1 ini, di mana kita lihat Fe2+ dan Fe3+ ini merupakan kofaktor dari enzim oksidase sitokrom, katalase, dan peroksidase. Ya, jadi enzim-enzim ini bisa bekerja dengan baik kalau Fe2+ dan Fe3+ itu ada. Ya, jadi Fe2+ dan Fe3+ itu tidak hanya berperan dalam pembentukan atau terbentuknya hemoglobin ya, yang memang membutuhkan Fe2+ maupun Fe3+ ya. Tetapi Fe ini juga berperan dalam pembentukan enzim, terutama untuk kerja enzim. Nah, enzim apa saja? Nah, sini dijelaskan oksidase sitokrom, katalase, peroksidase. Nah, yang lain-lain ya sama dengan tadi ya, seperti Cu2+ dengan dibutuhkan oksidase sitokrom ya, oksidase sitokrom itu butuh Fe, butuh Cu ya. Kemudian ada yang berkaitan dengan polimerase DNA polimerase itu membutuhkan Zn, anhidrat karbonik, dehidrogenase alkohol itu membutuhkan Zn. Kemudian Mg2+ magnesium, ya ini kofaktornya enzim eksokinase dan 6-fosfatase glukosa. Mangan itu enzimnya arenase, kalium enzimnya kinase pirufat, nikel enzimnya adalah urease, molybdenum
enzimnya adalah reduktase nitrat, dan selenium merupakan kofaktor enzimnya peroksidase glutation. Ya, jadi kalau tidak ada ini, maka enzim-enzim ini tidak bekerja dengan baik. Oleh karena itu, kenapa ini kita butuhkan ya sebagai zat gizi untuk mendukung terjadinya reaksi enzimatis di dalam tubuh kita ini. Nah, kofaktor lain dalam bentuk koenzim. Kalau kofaktor tadi kan bentuknya mineral ya, sedangkan koenzim ini bentuknya adalah senyawa organik ya, seperti tiamin pirofosfat itu vitamin B1 ya, flavin adenin dinukleotiada itu bisa diambilkan dengan vitamin B2. Nikotinamida adenin dinukleotiada ini juga faktor tersendiri, koenzim A, piridoksal fosfat, 5-deoksid adenosil kobalamin, biositin, dan tetrahidrofolat. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan senyawa ya, yang berkaitan dengan kofaktor ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kasih waktu untuk bertanya. Silakan. Halo. Mana nih laki-lakinya nih, Priyo? Dari tadi nggak kelihatan terus ini Priyo. Halo Priyo. Lagi di lapangan futsal Pak, lagi latihan buat lomba besok Pak. Oh lah, kenapa kuliah? Ya di Sambi Pak, biar dapat materinya juga Pak. Apa nggak bisa latihannya nanti sore begitu? Nggak bisa Pak. Ini yang laki-laki yang lain mana ini? Oh, kelihatan ya? Semua perempuan semua ini. Oh ini ada nih, Tarani Aulia. Kelihatan. Baik, silakan ada pertanyaan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan lagi. Saya akan share screen lagi. Nah, berikutnya adalah interaksi enzim substrat. Jadi kita sudah membahas apa saja tadi ya. Protein, enzim sebagai protein, kemudian enzim sebagai katalis ya. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas enzim itu bekerja secara spesifik. Nah, untuk mengetahui bahwa enzim bekerja secara spesifik itu, kita akan membahas bagaimana interaksi enzim dan substrat ini ya terjadi. Untuk menggambarkan interaksi enzim substrat, harus ada permukaan enzim yang komplement dengan struktur molekul substrat. Jadi antara enzim dan substrat itu harus ada istilah komplement, ya, kesesuaian. Komplement itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin kesesuaian, ya. Kesesuaian dari segi apa? Nah, bisa dari segi ukuran, bentuk, atau muatan. Nah, untuk memahami kesesuaian ini atau interaksi antara enzim dan substrat ini ada 3 teori ya. Teori yang pertama dinamakan lock and key hypothesis. Teori yang kedua inductive hypothesis. Dan teori yang ketiga strand or transition state stabilization. Nah, saudara sekalian, karena waktu kita terbatas, maka kita hanya membahas dari satu peristiwa saja atau satu teori saja, ya, yaitu lock and key hypothesis. Ya, kalau Anda ada yang berminat untuk mempelajari enzim, itu bisa melalui inductive hypothesis
atau strand or transition state stabilization. Ya, silakan Anda pelajari di sana. Tapi yang pada siang hari ini atau pagi hari ini saya akan memperkenalkan dengan istilah lock and key hypothesis. Ya, lock and key itu apa? Gembok dan kunci ya. Hipotesa, kunci dan gembok. Nah, hipotesis, kunci dan gembok. Oke. Nah, untuk memahami lock and key hipotesis ini atau hipotesa, kunci dan gembok ini, Anda bisa membayangkan kunci dan gembok ya. Dia akan ketemu dan berinteraksi, bisa membuka dan bisa mengunci kalau ada kesesuaian. Kesesuaiannya pada apa? Kesesuaiannya pada apa, Mbak? Kira-kira. Bentuknya, Mbak. Ya, pada mata kuncinya itu ya. Pada apa? Relief atau apa ya? Namanya apa ya istilahnya ya? Ya, pokoknya yang ada di anak kunci itu harus ada kesesuaian masuk ke bagian kunci gembok di gemboknya itu ya. Dia bisa masuk klep ya, sehingga dia bisa memutar ya, bisa memutar gembok tersebut sehingga apakah gembok itu membuka atau menutup. Kalau bagian itu tidak kompatibel dengan gemboknya, maka apa yang terjadi? Ya, tidak terjadi interaksi ya, dia hanya masuk begitu saja. Bahkan ada yang sama sekali nggak bisa masuk kan? Ya, ada kan kunci yang sama sekali nggak bisa masuk ke gemboknya kan? Nah, itu karena memang tidak kompatibel. Kalau yang kompatibel begitu masuk di lubangnya itu kemudian bisa diputar. Nah, kira-kira seperti itulah teori dari kunci gembok itu untuk memahami bagaimana enzim itu berinteraksi dengan substratnya ya. Jadi di gambar ini kita lihat gambar substrat itu yang warna biru ini ya. Kemudian yang warna kuning ini adalah enzim. Ini adalah bagian active site, sisi aktif enzim yang akan berinteraksi dengan permukaan substrat. Maka apabila ini terjadi kesesuaian, maka akan terjadi suatu perubahan. Ya, misalnya seperti ini bisa masuk ya, ini kayak kunci dan gembok ya, bisa masuk kemudian akan merubah substrat tersebut. Nah, di sini dikatakan sebagai lock and key model, the substrate and enzyme active site have complementary shape, ya, memiliki kesesuaian dari segi bentuknya ini, ya. Ini bisa berinteraksi. Ini adalah pemahaman kita mengenai lock and key hypothesis. Nah, kalau kita melihat reaksi seperti ini, kan seolah-olah berarti kejadiannya secara fisik ya, bukan terjadi secara kimia. Ya, tapi ini penggambarannya saja supaya kita mudah memahami. Sebab kalau kita ajarkan secara kimia itu mungkin akan membuat kita bingung ya. Jadi kita gambarkan seperti lock and key hypothesis ini supaya mudah kita berimajinasi atau membayangkan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini penjelasan sedikit mengenai interaksi enzim dan substrat semi kimia ya. Padahal mungkin masih fisik ya. Ini ada semi kimia. Dari peristiwa enzimatis ini kita lihat di sini. Enzim ini akan berinteraksi dengan baik apabila enzim ini pada posisi A, B, dan C itu berinteraksi pada komponen tertentu. Ya, misalnya A itu berinteraksi dengan H, B berinteraksi dengan CH3, C berinteraksi dengan OH. Maka dengan demikian reaksi enzimatis itu akan terjadi.
Tetapi kalau ada bagian yang tidak sesuai, misalnya C ini bertemu H, harusnya OH, maka ini reaksi ini tidak terjadi. Ya. Sedangkan C, wah, ada dua yang tidak sesuai, ini sama sekali tidak terjadi. Demikian pula kalau seperti ini. Ya, ini pun juga tidak terjadi interaksi enzimatis. Interaksi enzimatis itu akan terjadi apabila seperti A, ya seperti ini. Ya, apakah bisa memahami seperti ini makna daripada interaksi akan terjadi apabila ada kesesuaian antara sisi aktif enzim dengan substrat yang ada. Ya, jadi yang sesuai adalah pada A ini. Ya, kira-kira gambarannya seperti itulah, ya. Ya, ini secara lebih arah kimia, ya. Oke, nah ini kira-kira seperti ini. Ini menggambaran sisi aktif enzim seperti dia gambarkan seperti lembah gitu ya, atau seperti sumur gitu. Lalu komponen kimia yang namanya substrat itu masuk dan berinteraksi secara kimia pada sisi aktif enzim. Ya, ada yang berinteraksi dengan ini, dengan Zn dan dengan yang lain. Ya, ini adalah substratnya. Ini substratnya. Ya, mudah-mudahan bisa kebayang dari sini bahwa kita bawa coba untuk ke arah kimia. Ya. Nah, demikian pula dengan gambar ini. Di antara A, B, C, dan D, interaksi secara kimia itu terjadi apabila seperti gambar A ini. Di mana kalau tidak tirosin, fenilanin, arginin, tirosin, arginin ini adalah bagian dari enzim. Sementara Zn adalah kofaktornya ya. Nah, ini substratnya masuk ke dalam sisi aktif enzim sehingga dia terjadi interaksi. Jadi interaksinya sebenarnya antara asam amino yang ada di dalam sisi aktif enzim dengan substratnya ya. Jadi digambarkan seperti ini kira-kira interaksinya ya. Nah, saudara sekalian, digambarkan lebih detail lagi. Di sini ada sisi aktif enzim. Lalu para ahli mencoba untuk ditabelisasi ya, kita buat tabel interaksinya itu. Ya, kira-kira interaksinya itu seperti ini. Dari komponen yang berinteraksi dengan enzim, lalu dituliskanlah interaksinya itu terjadi seperti apa. Nah, itu digambarkan di dalam gambar ini. Ya, dari sini kita lihat di sini ya. Oh. Dari sini ya. Kita ambil dari sini, maka terjadilah interaksi ya. Nah, itu digambarkan seperti ini di dalam tabel 1 ini. Ya, berinteraksi seperti ini. Ya, kira-kira seperti itulah gambarannya ya. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Belum lanjut? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan lagi. Nah, saudara sekalian, berdasarkan tipe reaksi yang dikatalis, maka ada 6 kelompok reaksi. Ya, jadi interaksi enzim dan substrat itu banyak sekali ya. Tapi kemudian kita coba sederhanakan ya menjadi 6 kelompok reaksi. Reaksi pertama dinamakan oksidoredukase, yaitu mengkatalis reaksi redoks. Masih ingat nggak reaksi oksidoredukase atau reaksi redoks? Reaksi yang berkaitan dengan adanya bilangan oksidasi, apakah sifatnya reduksi atau oksidasi. Kalau reduksi itu terjadi penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Yaitu reaksi oksidoredukase.
Ada dua enzim yang penting dalam reaksi ini. Yang pertama adalah oksidase, yaitu enzim yang dapat mengkatalis reaksi antara substrat dengan oksigen. Misalnya adalah katalase, peroksidase, tirosinase, dan asam askorbat oksidase. Ya, dengan adanya enzim ini, maka substrat itu bisa mengalami oksidasi. Berikutnya adalah dehidrogenase, enzim yang aktif dalam pengambilan atom hidrogen dari substrat. Misalnya suksinat dehidrogenase, glutamat dehidrogenase, dan laktat dehidrogenase. Kedua adalah transferase. Enzim ini ikut dalam reaksi pemindahan suatu radikal atau gugus. Ya, misalnya transglikosidase, transfosforilase, dan transaminase. Nah, ini enzim transferase. Yang ketiga, hidrolase. Pada umumnya, reaksi-reaksi di sistem pencernaan kita itu menggunakan metode hidrolase, di mana mengkatalis reaksi hidrolisis suatu substrat dengan pertolongan molekul air. Misalnya ada enzim lipase, glikosidase, tripsin, amilase, selulase, dan invertase. Enzim yang keempat adalah liase, aktif memecah ikatan CC dan CO dengan tidak menggunakan molekul air. Misalnya dekarboksilase memecah ikatan CC karbonat anhidrase, memecah ikatan CC karbonat anhidrase memecah ikatan CO. Nah, itu liase ya. Yang kelima isomerase, yaitu mengkatalis reaksi perubahan konfigurasi molekul dengan cara pengaturan kembali atom-atom dalam molekul substrat sehingga dihasilkan molekul baru. Misalnya fosfoeksosa isomerase dan fosfomanosa isomerase. Lalu yang keenam dinamakan dengan ligase, yaitu mengkatalis pembentukan ikatan tertentu, misalnya pembentukan ikatan CO, CC, dan CS dalam biosintesa koenzim A. Jadi ini saudara sekalian 1 sampai 6 kelompok-kelompok dari enzim yang tersedia. Nah, ini adalah beberapa contoh enzim. Misalnya enzim yang menghidrolisis karbohidrat. Contohnya adalah amilase. Di mana enzim amilase ini dapat memecah padi atau glikogen. Ada 3 golongan. Ya, pertama adalah alfa amilase, memecah padi secara acak di tengah atau bagian dalam molekul, yang dinamakan dengan endoamilase. Ya, sumbernya dari tanaman, hewan, dan mikroba. Ya, ini enzim amilase. Enzim amilase ada alfa amilase. Ya, cara kerjanya ini amilosa terurai menjadi maltosa dan maltotriosa, dan kemudian terurai lagi menjadi maltosa plus glukosa. Kemudian amilopektin terurai menjadi glukosa, maltosa plus alfa limit dextrin. Nah, ini cara kerja enzim amilase. Kemudian ada beta amilase. Ya, amilase ada 3, ada alfa amilase, beta amilase, dan yang satu lagi glukoamilase. Beta amilase ini menghidrolisis unit-unit gula dari ujung molekul padi, ya, yang dinamakan dengan eksoamilase. Sumbernya dari barley, ubi jalar, kacang kedelai yang mampu memecah ikatan glukosa beta 1,4 pada padi dan glikogen dengan membalik konfigurasi alfa menjadi beta. Ya, ini beta amilase.
Lalu glukoamilase itu memecah padi dari luar dengan mengeluarkan unit-unit glukosa dari ujung bukan produksi polimer peptid. Ya, hasil reaksinya adalah glukosa. Nah, produksi secara komersial ini oleh Aspergillus dan Rhizopus. Nah, ini glukoamilase. Lalu ada enzim invertase. Ya. Ini sama dengan enzim sukrase ya. Yaitu menghidrolisis sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Invertase ini melakukan perubahan arah putaran optik. Ya, ada dua enzim yaitu alfa D-glukosidase dan beta D-fruktofuransidase. Jadi sukrosa bereaksi dengan air akan membentuk D-glukosa dan D-fruktosa. Awalnya adalah ada yang merubahnya ini. Berikutnya laktase. Laktase adalah enzim yang digunakan untuk menghidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Ya, menghidrolisis laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Sumbernya bisa dari kapang, bakteri dan hewan. Produksi secara komersial untuk bisa dari Escherichia coli atau dari Aspergillus niger. Selulase. Ya, enzim ini bekerja untuk menghidrolisis selulosa menjadi glukosa dengan memecah ikatan glukosida berupa beta 1,4. Ya, ikatan beta 1,4 glukosida. Sumbernya dalam mikroba dan hewan mamalia, produksi komersialnya oleh Myrotegium verrucaria, Penicillium pulsivum, dan Trichoderma viridie. Kemudian enzim yang bekerja pada lemak dan minyak. Ya, ada dua kelompok yaitu enzim lipase dan enzim esterase. Enzim tersebut terlibat dalam proses metabolisme, penguraian, dan kerusakan lemak. Misalnya lipase ini menghidrolisis trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Ya, misalnya ini trigliserida menjadi 1,2 digliserida asam lemak atau trigliserida menjadi 2,3 digliserida plus asam lemak. Nah, kemudian dari sini terhidrolisis menjadi 2 monogliserida, hasilnya adalah gliserol plus